Bab 1961 Tetua kedua diracun. Melihat Li Fu seperti ini, Li Heyuan langsung mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Di mana tetua kedua? Bahkan si Yaoyang meletakkan cangkir teh di tangannya kali ini, memiliki firasat buruk di hatinya. Li Fu menarik napas dan berkata dengan terengah-engah, yang kedua, tetua kedua juga ditangkap. Apa? Tetua kedua ditangkap? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Li Heyuan tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi dengan yang kedua penatua? Tertangkap. Dia diracuni oleh Ye Bufan, dan kemudian dia ditangkap. Puff. Guru Dacang Yao yang awalnya ingin menyesap teh untuk menekan keterkejutan di hatinya, tetapi segera setelah itu masuk ke mulutnya, sesuatu terjadi. Wu San yang selalu tak tertandingi di dunia karena kemampuannya menggunakan racun, dan semua orang di dunia menjadi pucat ketika peri beracun disebutkan. Seseorang yang paling pandai menggunakan racun tidak pernah menyangka seseorang akan diracuni hari ini. Si Yaoyang bahkan tidak repot-repot menyeka noda air dari sudut mulutnya, dia menatap Li Fu dan bertanya, apakah kamu yakin tidak bercanda? Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya ini benar. Itu benar sekali. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bahkan aku diracuni oleh Ye Bufan. Li Fu menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, tetua kedua awalnya ingin meracuni pria bernama Ye. Tapi saya tidak tahu mengapa pihak lain tidak memiliki masalah sama sekali dan akhirnya meracuninya. Anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Si Yaoyang tiba-tiba berdiri, memandang Li Heyuan dan berkata, Tuan, saya akan pergi kali ini, dan saya pasti akan membawa Ye Bufan kembali kepada Anda. Hatinya itu sangat mengejutkan. Awalnya aku mengira Ye Bufan telah kehilangan perlindungan Akademi Angin Biru dan menangkapnya akan mudah. Tapi aku tidak menyangka dia akan kehilangan dua tetua dan lebih dari selusin orang kuat satu demi satu. Sekarang dia akhirnya menyadari bahwa pihak lain jelas merupakan lawan yang sulit. Tetua Agung, ayo kita pergi bersama kali ini. Setelah Li Heyuan selesai berbicara, dia berjalan bolak-balik di dalam ruangan beberapa kali. Akhirnya, dia tampaknya telah membuat tekad yang besar dan berkata kepada Li Fu, cari yang kedua saudara sekarang. Biarkan dia memobilisasi 3.000 penjaga kota, ayo pergi ke Lingqiao bersama, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menghadapi seorang anak laki-laki bahkan jika saya menggunakan seluruh kekuatan saya. Sebagai keluarga besar di kota Tianfeng, keluarga Li sangat kuat, tetapi juga memiliki orang-orang yang sangat berkuasa di pengadilan dan militer. Putra keduanya, Li Chengzong, adalah panglima penjaga kota, dan dia bertanggung jawab atas 50.000 penjaga kota. Li Fu tahu bahwa kepala keluarga sangat marah kali ini, jadi dia tidak berani membuang waktu dan segera lari. Ekspresi si Yaoyang juga sedikit berubah, dan dia berkata, Guru, sebenarnya, tidak perlu seperti ini. Dengan kultivasi saya di masa integrasi, saya pasti dapat membawa kembali anak laki-laki bernama Ye. Selain itu, ada formal prosedur mobilisasi penjaga kota. Ya, begitu saya dipindahkan secara pribadi, saya khawatir akan ada masalah. Tidak apa-apa, hanya saja memobilisasi 3.000 orang tidak akan membuat banyak perbedaan. Selain itu, tidak mungkin para petinggi mengetahui masalah ini. Li Heyuan berkata, kami untuk berjaga-jaga, dan kami akan membiarkannya, orang kedua dan yang lainnya menunggu di kaki gunung. Lihat, jika tetua agung dapat menangkap anak laki-laki bernama Ye itu, semuanya akan aman. Semuanya baik-baik saja. Jika ada kecelakaan, saya tidak percaya dia masih bisa menghentikan 3.000 pasukan. Kali ini si Yaoyang tidak berbicara, tetapi dia merasa sedikit tidak senang. Li Heyuan sepertinya melakukan ini. Untuk melakukan persiapan yang matang, saya sebenarnya kurang percaya diri dengan kemampuan saya sendiri. Tapi dia tidak bisa bicara banyak tentang hal semacam ini, jadi dia hanya bisa diam-diam memutuskan untuk memberi pelajaran kepada anak laki-laki bernama Ye itu ketika saatnya tiba, sehingga keluarga Li bisa melihat kekuatan dari tetua agungnya. Tidak lama kemudian seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi masuk dari luar. Itu adalah Li Chengzong, putra kedua dari keluarga Li. Setelah dia memasuki pintu, dia bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Ada masalah.
Li Heyuan menceritakan kisah itu lagi, dan akhirnya berkata, sekarang sepertinya Tonger mungkin mati di tangannya, tapi anak itu sangat kuat dan telah menangkap lebih dari selusin dari kita. Guru, kali ini kami tidak hanya ingin membalas dendam pada Li Tong, tetapi juga penampilan keluarga Li kami. Oleh karena itu, kita harus benar-benar yakin. Anda juga membawa orang untuk tinggal di kaki gunung dan mengikuti perintah saya. Jika semuanya berjalan baik, Anda dapat membawa orang kembali dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di sini, saya tidak percaya 3.000 tentara tidak dapat membunuhnya. Jangan khawatir, Ayah. Yang kubawa kali ini adalah 3.000 pasukan lapis baja. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa lepas dari tangan keluarga Li kita. Sebagai seorang jenderal militer, Li Chengzong sangat percaya diri menurutnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda tidak dapat melawan tentara. Setelah semuanya dipersiapkan, keluarga Li berangkat dan sampai di kaki Gunung Lingqiao. Li Chengzong memimpin 3.000 tentara dan kuda untuk menjaga kaki gunung dari keluarga Li. Ye Bufan dan yang lainnya telah selesai makan malam mereka, tapi tidak ada yang pergi, duduk di sini menunggu kedatangan keluarga Li. Saudaraku, mereka datang. Hu Yaoyao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bawah gunung. Dia melihat Li Heyuan memimpin puluhan orang dan bergegas ke puncak gunung dengan cara yang mengancam. Li Daoran berbaring di atas batu besar dan menyesap anggur, lalu menyeka mulutnya dan berkata, anak kecil, pemilik sebenarnya yang kamu cari ada di sini. Orang tua itu adalah Li Heyuan, kepala keluarga Li. Ye Bufan mengangguk, lalu semua orang di keluarga sudah bergegas ke depan mereka. Li Heyuan melirik ke sini dengan ekspresi muram, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Bufan. Nak, apakah kamu menangkap anggota keluarga Li kita? Ye Bufan tersenyum tipis. Itu benar, tapi itu tidak dihitung sebagai tertangkap olehku. Kamu juga melihat bahwa mereka sendiri yang membawa mereka ke pintu. Terlintas di mata Li Heyuan. Leng Yi, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, apakah cucu saya Li Tong mati di tangan Anda? Maksudmu Li Tong? Apakah dia sudah mati? Aku tidak tahu. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Mereka bilang orang baik tidak akan berumur panjang, dan bencana akan berlangsung selama 1000 tahun. Dia seharusnya tidak mati begitu saja, kan? Ye Bufan sekarang mewakili Akademi Lingqiao. Tentu saja, dia tidak akan mengenali hal seperti ini di depan begitu banyak orang. Wah, kamu sangat berani. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Li saya dengan cara seperti ini selama bertahun-tahun. Meskipun pihak lain tidak mengakuinya, dia secara terbuka mengatakan bahwa cucunya adalah bencana, yang membuat Li Heyuan marah. Nak, sekarang aku akan memberimu 2 cara. Biarkan aku segera pergi, lalu berlutut dan minta maaf. Mungkin aku bisa menjaga seluruh tubuhmu, dan keluarga Li kami juga akan membantumu menjaga wanita di belakangmu. Kalau tidak, aku akan melakukannya memotongmu menjadi beberapa bagian, dan menjual semua wanita itu ke rumah pelacuran. Di akhir kalimat, dia mengertakkan gigi, dan terlihat jelas betapa kesalnya dia terhadap pemuda di depannya. Tidak mengherankan jika keluarga Li tidak pernah menderita kerugian sebesar itu di kota Tianfeng selama bertahun-tahun. Begitu berita menyebar, reputasinya akan hancur, dan dia, kepala keluarga, dengan sendirinya akan kehilangan mukanya. Menghadapi ancamannya, Ye Bufan hanya tersenyum menghina. Pak Tuali, tidak baik terus berkelahi dan membunuh terlalu banyak di usiamu. Aku hanya memberimu satu pilihan, yaitu membeli kembali semua orang ini dengan uang. Petik 2. Heyuan berkata kepadanya, dia melambaikan tangannya di belakangnya, ambilkan untukku. Si Yaoyang telah memperhatikan dengan penuh semangat dari samping. Pada saat ini, dia menerima perintah dari pemimpin keluarga dan segera melangkah mendekat. Sebagai orang kuat dalam tahap integrasi, auranya menjadi lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Ketika dia datang ke Ye Bufan, aura tak terbatas telah menyapu seluruh tempat. Bab 1962, apakah aku memberimu wajah? Alasan mengapa si Yaoyang melakukan ini adalah untuk menunjukkan kultivasi dan kekuatannya, sehingga dapat semakin memantapkan posisinya di keluarga Li di masa depan. Sekarang tampaknya efek dari gerakannya cukup bagus.
Awalnya, ketika orang-orang dari keluarga Li melihat tetua kedua dan tetua ketiga tergantung di pohon, meskipun mereka tidak menunjukkannya di permukaan, mereka sangat gugup hati mereka. Tapi sekarang setelah mereka melihat kekuatan dari tetua agung, semua orang segera merasa nyaman. Meskipun tetua kedua dan tetua ketiga ditawan, mereka masih memiliki tetua yang hebat dibandingkan dengan yang kuat dalam tahap integrasi, yang lain seperti semut. Li Heyuan juga mengangguk sedikit, dengan senyuman langka di wajahnya. Tampaknya uang yang dia habiskan untuk pengorbanan selama bertahun-tahun tidak sia-sia, dan tuannya masih berguna di saat-saat kritis. Anda harus tahu bahwa membesarkan orang kuat dalam tahap integrasi mengharuskan keluarga Li menghabiskan banyak sumber daya dan banyak uang setiap tahun. Akhirnya berhasil hari ini. Si Yaoyang juga sangat puas dengan penampilannya, dia berhenti tidak jauh dan berteriak dengan penuh semangat, "Ye Bufan, kenapa kamu tidak berlutut dan mati?" Dengan teriakan ini, tekanan pada dirinya tiba-tiba melonjak, terlihat lebih dan lebih seperti seorang master. Dalam kesadaran si Yaoyang, pria kecil di tahap Nas Chen Sol di depannya pasti tidak akan mampu menahan penindasannya, dan dia mungkin akan segera berlutut di depannya di depan umum. Tapi pemandangan yang dia harapkan tidak muncul sama sekali. Yang muncul hanyalah tinju putih seperti batu giok. Apakah aku telah membuatmu malu? Beraninya kamu berbicara dengan laki-lakiku seperti ini. Orang yang mengambil tindakan tentu saja adalah Nalan Yujia. Melihat pria ini menjadi semakin sombong di depan Ye Bufan, bagaimana dia bisa mengendalikan amarahnya hati. Segera ambil tindakan. Si Yaoyang awalnya ingin memamerkan kekuatan orang kuat di tahap integrasi, sehingga Li Heyuan dan keluarga Li dapat melihat kemampuannya. Namun yang tidak pernah ia duga adalah tekanan yang ia keluarkan langsung hancur oleh pukulan Nalan Yujia, seolah-olah terbuat dari kertas, dan tidak memiliki efek penekan sama sekali. Ini, ekspresi si Yaoyang tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari saat ini bahwa wanita di depannya ternyata adalah orang kuat di tahap tengah integrasi. Saya awalnya berpikir bahwa dengan kultivasi saya sendiri, saya dapat menghancurkan seluruh Akademi Ling Qiao, tetapi saya tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikan master seperti itu. Dia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Tinju Nalan Yuga langsung merobek aura pelindungnya dan bersentuhan. Ada suara teredam, dan tetua agung, yang baru saja begitu terangsang, terbang keluar dalam sekejap, menyemburkan seteguk darah yang menyentuh giginya saat dia berada di udara. Yang paling membuatnya takut adalah wanita di depannya tidak berniat berhenti. Dia mengejarnya seperti bayangan sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Nalan Yujia meraih pergelangan kaki si Yaoyang, melemparkannya ke tanah seperti orang-orangan sawah, lalu menginjak punggungnya dengan keras. Di bawah energi yang kuat, si Yaoyang memuntahkan seteguk darah lagi. Pada akhirnya, adegan menakutkan pun dipentaskan. Nalan Yujia menunjukkan kepada semua orang apa artinya melakukan kekerasan, meninju, menendang, dan segala macam gerakan yang menghujani tubuh si Yaoyang. Orang-orang seperti Lu Sueman dan Hu Yaoyao dari Blue Wind Academy lebih baik, lagi pula, mereka tahu detail Tyrannosaurus betina ini. Tetapi orang-orang di keluarga Li benar-benar tercengang. Mereka tidak tahan dengan kegembiraan di depan mereka. Wanita ini berkulit putih, cantik, berkaki panjang, dan memiliki pinggang ramping. Berdiri di sana tak bergerak, dia tampak seperti wanita dengan temperamen yang mulia, yang tanpa sadar membuat orang merasa kasihan. Tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi gila. Dia benar-benar Tyrannosaurus wanita. Sangat menyedihkan melihat guru Dacang Yaoyang yang penyendiri, sekarang benar-benar tidak mampu melawan, seperti boneka kain yang dipukuli bolak-balik di tangan lawan. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Li tanpa sadar mundur. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka masih tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Akhirnya, Nalan Yujia selesai melampiaskan amarahnya, dan melemparkan si Yaoyang, yang hanya memiliki separuh nyawanya, ke tanah. Dia melambai ke Jiang Fangzu di sebelahnya, ikat dia. Ini dia datang. Jiang Fangzu segera setuju dan berlari dengan penuh semangat. Ini adalah ahli dalam tahap integrasi, tetapi sekarang dia harus menjadi tawanannya. Setelah mengikat begitu banyak orang, dia sekarang sangat mahir dalam mengikat orang. Hampir dalam sekejap,
dia mengikat si Yaoyang ke dalam pangsit nasi dan menggantungnya di pohon besar di sebelahnya. Keluarga Li yang ketakutan dari awal hingga akhir hanya melihat dari samping tanpa berani bergerak. Ye Bufan berdiri dan mendatangi Li Heyuan sambil tersenyum, "Tuan Li, saya benar-benar minta maaf karena harus mengeluarkan uang lagi." Menambahkan, satu orang kuat lagi dalam tahap integrasi akan menghabiskan lebih banyak uang. Suram, yang ekstrim, dia tidak tahu banyak tentang Ye Bufan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang siswa yang baru saja masuk sekolah. Bahkan di tahap selanjutnya, dia hanya mengirim orang untuk mengawasi di luar Akademi Blue Wind, menanyakan informasi pihak lain, mengamati kapan pihak lain akan meninggalkan akademi, dan mencari peluang yang cocok untuk menyerang. Adapun keributan yang disebabkan oleh Nalan Yujia dan orang lain di kampus nanti, dia tidak tahu sama sekali, dia juga tidak menyadari hubungannya dengan Ye Bufan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa kultivasinya begitu kuat sehingga dia telah mencapai tahap tengah integrasi, menghancurkan semua orang kuat yang disembah oleh keluarga Li-nya. "Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu lebih kuat dari yang aku harapkan, tapi lalu kenapa? Apakah menurutmu ini akan membuat keluarga Li-ku menyerah?" Ye Bufan sedikit mengernyit. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Ketiga tetua keluarga Li sudah tergantung di pohon. "Anak bodoh, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keluarga besar, dan biarkan kamu melihat latar belakang keluarga Li-ku." Li Heyuan menjabat tangannya setelah berbicara, dan dengan tangisan yang tajam, sebuah panah keras langsung terbang ke dalam di udara, bentak. Terjadi ledakan, dan kemudian kaki Gunung Lingqiao mulai berguncang. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan keluarga Li. Tapi kemudian ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat sekelompok tentara berbaju besi cerah bergegas dari kaki gunung dengan niat membunuh. Itu sangat padat sehingga orang tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas, dan ada ribuan orang di sana. Para prajurit ini diperlengkapi dengan baik. Senjata di tangan mereka dan anak panah di punggung mereka semuanya mengandung fluktuasi energi tersembunyi, dan mereka jelas diberkati oleh formasi tersebut. Orang-orang ini membentuk formasi pertempuran dan mendekati gunung selangkah demi selangkah. Roh pembunuh berdarah besi ini jauh lebih kuat dari si Yaoyang sekarang. Ekspresi Lu Sueman tiba-tiba berubah, ini adalah penjaga kota. Hati Ye Bufan juga tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa orang tua Li Heyuan ini akan membuat langkah besar dan bahkan mengirimkan penjaga kota. Kali ini, bahkan Li Daoran sadar sehingga dia melompat dari batu dan mendarat di depan Li Heyuan. "Orang tua, apakah kamu gila? Kamu berani menggunakan penjaga kota?" Bab 1963, Manajer Umum. Li Chengzong melangkah maju dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu pengemis tua, keluar dari sini. Apa yang perlu kamu ajarkan padaku?" Li Daoran berteriak, memobilisasi penjaga kota secara pribadi adalah kejahatan serius. "Kamu liar, kami akan memberontak." Li Heyuan tersenyum dingin, "Tidak masalah apakah Anda memberontak atau tidak. Tidak masalah apakah itu kejahatan serius atau tidak. Titik. Tidak ada yang tahu tentang ini sama sekali." Akhirnya, dia memandang Ye Bufan dengan kebencian, "Jika kamu ingin disalahkan, salahkan anak ini. Dialah yang mendorong keluarga Li kita ke titik ini, jadi kalian semua akan mati hari ini." Setelah dia mengatakan ini, hati semua orang tenggelam ke dasar, dan Ye Bufan juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka keluarga Li begitu gila sehingga mereka langsung memanggil penjaga kota. Pada saat ini, dia tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya sangat cemas. Selama berada di kota Tianlang, dia telah melihat betapa kuatnya busur dan anak panah yang diberkati oleh formasi ini. Satu atau dua anak panah tidak dapat menimbulkan bahaya bagi yang kuat di alam pemurnian kekosongan, tetapi jika ribuan anak panah ditembakkan sekaligus, bahkan mereka yang berada di puncak alam pemurnian kekosongan tidak akan mampu menahannya. Ketika kedua pasukan bertempur, tidak mungkin satu atau dua tuan dapat memutuskan situasinya. Saya khawatir bahkan yang kuat dalam tahap integrasi harus menghindari garis depan untuk saat ini. Jika mereka benar-benar putus, kecuali diri mereka sendiri dan Nalan Yujia, semua orang mungkin mati di sini. Saat ini,
Dia adalah dekan Akademi Ling Qiao, dan orang-orang di sekitarnya adalah wanita atau teman-temannya, dan mereka tidak ingin melihat hasil ini. Saat ini, otaknya berputar cepat, berharap menemukan solusi. Tidak ada harapan untuk menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Semua orang yang bisa dia andalkan sudah ada. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menghitung kartunya dari awal sampai akhir. Versi Shadbridge yang disempurnakan di tangannya memang kuat, tetapi jangkauannya terbatas, dan tidak mungkin meracuni begitu banyak pasukan. Manik guntur surgawi cocok untuk pertarungan kelompok, tapi sayangnya, kekuatan mentalku saat ini belum pulih, jadi aku tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Dan begitu harta karun semacam ini terungkap, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi diri sendiri. Ada cara lain, yaitu dengan mengungkap kartu truf seseorang dan melepaskan bawahannya di Istana Raja Naga. Tidak perlu terlalu banyak, cukup 100 orang. Pada saat itu, dengan bantuan senjata dan peralatan canggih, kita akan segera dapat memusnahkan semua orang di depan kita. Jika dia melakukan itu, konsekuensinya akan lebih serius, bahkan lebih serius daripada mengungkap Sky Thunder Bat di masa depan. Dia berpikir lama, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Ye Bufan terdiam, Li Chengzong sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan, dan mencibir, "Jangan pikirkan itu, nak. Kamu akan mati hari ini, dan tidak ada jalan keluar lain." Tangannya di belakangnya, busur dan anak panah bersiaplah. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pemanah bergegas keluar, mengepung orang-orang di puncak gunung, dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke semua orang yang hadir. Orang-orang ini semua adalah tentara, dan mereka mematuhi perintah. Selama jenderal memberi perintah, ribuan anak panah akan segera ditembakkan. Merasakan tekanan yang berasal dari busur dan anak panah itu, semua orang yang hadir tampak serius, begitu pula Ye Bufan, yang mengulurkan tangannya untuk menarik Jiang Fangzu ke belakangnya. Tak satu pun dari mereka menyerah, tapi mereka semua melihat keputusasaan di mata satu sama lain. Meski semua orang kuat, menghadapi ribuan pasukan, mereka hanya bisa mati pada akhirnya. Jika Nalan Yujia mati-matian melarikan diri, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar, tapi dia jelas tidak tahu. Melihat adegan ini, Li Heyuan tertawa bangga, "Tahukah kamu betapa takutnya kamu sekarang? Beraninya kamu memprovokasi keluarga Liku. Kamu pasti akan mati hari ini. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini, tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak punya mata." Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa nakal lagi, dan depresi yang menumpuk di hatinya sepertinya langsung hilang. "Orang tua, kenapa kamu tertawa? Aku akan memenggal kepalamu dan memainkannya dengan bola nanti." Nalan Yujia berteriak dengan marah, "Xiao Fan, jika kamu bertarung dengan mereka, kamu akan mati paling buruk." Kepala, tepat ketika dia hendak bertarung sampai mati, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. "Kamu berani sekali, kamu benar-benar berani menyerang tamu terhormat Ibu Suri. Berapa kepala yang kamu miliki?" Suara itu terdengar tajam dan tipis, sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an muncul dari gunung. Terlihat dari pakaiannya bahwa pria tersebut adalah seorang kasim tinggi di istana, dan dia memiliki pangkat yang sangat tinggi. Di belakangnya ada dua kasim muda, dan melihat ke belakang, ada 10 tentara dengan baju besi cerah. Meski pria ini hanyalah seorang kasim berwajah putih dan tidak berjanggut, ia tetap memancarkan kekuatan yang dahsyat, memberikan rasa tenang dan kekuatan diri kepada orang-orang. Ye Bufan dan yang lainnya tidak mengenali kasim ini, tetapi ekspresi orang lain berubah drastis. Mata Lidaoran berbinar, dan janggut di wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Li Heyuan dan Li Chengzong, ayah dan anak, bahkan lebih seperti ini. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar seperti bola. Melihat pemandangan di depannya, Ye Bufan menjadi semakin penasaran dengan identitas kasim ini. Dia mendatangi Lidaoran dan bertanya dengan suara rendah, "Senior, apakah kamu kenal orang ini?"
Apakah dia sangat kuat? Daoran mengambil botol itu dan membantingnya. Setelah menyesapnya, dia menenangkan keterkejutannya dan berkata, Zheng Sanbao, manajer umum pertama di istana, bawahan janda permaisuri yang penuh perhatian, guru terbaik di kota Tianfeng. Apakah menurutmu dia kuat? Ye Bufan mau tidak mau terkejut ketika dia mendengar begitu banyak nama. Aku tidak menyangka Kasim tua ini begitu kuat. Dengan kekuatannya, dia sudah bisa merasakan tekanannya dari jauh. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zheng Sanbao, Li Daoran bertanya lagi, anak kecil, apakah kamu ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Tianfeng? Tidak, Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan tegas, selain apa yang kudengar, aku bahkan belum pernah bertemu siapapun dari keluarga kerajaan, jadi bagaimana aku bisa berhubungan dengannya? Aneh. Lalu siapa tamu terhormat Ibu Suri yang baru saja dikatakan Zheng Sanbao? Li Daoran menunjukkan ekspresi bijaksana. Mampu membuat Zheng Sanbao, kepala internal, datang ke sini secara langsung menunjukkan identitas pihak lain sama sekali tidak diketahui. Secara umum, setidaknya dia adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Ibu Suri. Tentu saja, ini tidak termasuk saya dan cucunya Li Qingsu. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Bufan, apakah gadis-gadis yang tersisa? Langkah Zheng Sanbao terkesan lambat, namun nyatanya dia sangat cepat, dia mengambil satu langkah sekitar 10 meter. Ayah dan anak keluarga Li segera mendekatinya dengan rasa takut, dan membungkuk serta memberi hormat, saya telah melihat kepala manajer. Zheng Sanbao berhenti. Dia mengabaikan Li Heyuan dan matanya tertuju pada Li Chengsong. Komandan Li, izinkan saya bertanya, apakah kota Kekaisaran Tianfeng diserang oleh musuh asing? Meskipun pihak lain berbicara dengan nada lembut, Li Chengsong masih merasakan tekanan yang luar biasa, dan keringat dingin menetes di dahinya. Kembali ke manajer utama, tidak ada invasi asing. Zheng Sanbao berkata dengan tenang, tidak ada invasi asing. Apa yang dilakukan begitu banyak penjaga kota di sini? Apakah Anda lupa tanggung jawab Anda? Petik 2. Saat ini, Li Chengsong sangat panik dan jatuh berlutut. Awalnya saya mengira dia adalah panglima tentara terlarang. Memobilisasi 3.000 tentara dan kuda secara pribadi bukanlah apa-apa, dan dia tidak akan ditemukan oleh keluarga kerajaan sama sekali. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Zheng Sanbao, kepala internal di sini. Bab 1964 buat kesepakatan. Betapa beraninya kamu. Apa menurutmu penjaga kota itu milik keluarga Limu? Ekspresi Zheng Sanbao langsung berubah dingin, lalu dia menendang, dan Li Chengsong segera terbang seperti bola. Tendangan ini begitu kuat hingga ia terbang mundur puluhan meter dan mematahkan 4 atau 5 pohon kecil sebelum ia berhenti. Kemudian Zheng Sanbao menatap Li Heyuan dan yang lainnya dengan mata tajam. Beraninya kamu memanggil pasukan pribadimu sesuka hati untuk menyerang tamu terhormat janda permaisuri. Apakah kamu ingin memberontak? Saat dia berbicara, paksaan yang kuat tiba-tiba meletus, dan sungguh mengherankan bahwa dia berada dalam tubuh. Bagaimana orang-orang dari keluarga Li bisa menahan kekuatan yang begitu kuat? Tuan, kasihanilah saya tahu saya salah. Pada saat ini, Li Heyuan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan akan berhubungan dengan janda permaisuri. Dia juga tidak mengharapkan manajer umum Zheng Sanbao akan datang ke sini secara langsung. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, bahkan jika dia telah diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menyerang Ye Bufan. Anda harus tahu bahwa ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Li. Meskipun kaisar saat ini masih muda dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuasaan kekaisaran, pria di depannya luar biasa. Sebagai pemimpin tertinggi kekaisaran Tianfeng, tidak ada yang berani mengatakan apapun bahkan jika dia ditampar sampai mati. Pada saat ini, Li Chengsong juga bangkit dari tanah. Tanpa mempedulikan lukanya, dia berguling dan berlutut di tanah. Manajer utama, saya menyadari kesalahan saya. Berlututlah di sini sekarang, dan saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Zheng Sanbao mendengus dingin, mengabaikan keluarga Li, dan berbalik dan berjalan menuju Ye Bufan. Saat dia berbalik, ekspresi mematikan di wajahnya hilang, dan senyuman tipis muncul lagi. Zheng Sanbao, saya telah bertemu dengan dokter.
Ye. Saat dia berbicara, dia benar-benar memberi hormat kepada Ye Bufan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakangnya dan keluarga Li serta putranya semuanya terkejut. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat Zheng Sanbao memberi hormat kepada seseorang. Anda harus tahu bahwa meskipun orang di depan Anda hanyalah seorang kasim, statusnya di seluruh kekaisaran Tianfeng sangatlah istimewa. Sekarang kaisar tua tiba-tiba meninggal, dan kaisar muda naik tahta pada usia 10 tahun, mengandalkan sepenuhnya pada Ibu Suri untuk mendengarkan urusan di balik tirai. Namun, seorang anak yang bodoh dan seorang wanita tidak dapat mengendalikan seluruh istana. Tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang tahta kaisar. Saat ini, Zheng Sanbao, sebagai master nomor 1, seperti jarum pengatur laut, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Karena itu, Kaisar dan Ibu Suri memperlakukannya dengan sangat hormat, dan tidak ada yang berani menganggapnya hanya sebagai seorang kasim. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Zheng Sanbao adalah raja tanpa mahkota di seluruh kota Tianfeng. Bahkan ketika menghadapi para pangeran dan bangsawan, dia hanya mengangguk dan tidak pernah melihat ada orang yang memberi hormat. Namun, menghadapi pemuda di depannya, manajer umum itu sangat sopan dan bahkan agak hormat. Hal ini membuat ayah dan anak keluarga Li bingung dan pada saat yang sama semakin ketakutan di dalam hati mereka. Melihat pemandangan ini, bahkan mata Li Daoran berkilat kaget, lalu wajahnya penuh keraguan. Sekarang semuanya sudah sangat jelas. Tamu terhormat yang disebutkan oleh pihak lain seharusnya adalah Ye Bufan, tapi dia tidak tahu kuncinya. Ye Bufan sepertinya telah memahami poin kuncinya. Karena pihak lain menyebut dirinya seorang dokter, dia seharusnya mencari sesuatu di bidang medis. Ini juga menjelaskan mengapa Zheng Sanbao berdiri untuk membantunya saat ini. Sepertinya dia ingin memperlakukan orang lain. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik. Setidaknya ini membantu saya mengatasi kesulitan saat ini, dan saya tidak perlu memperlihatkan kartu truf saya dan bertarung sampai mati. Sama-sama, Ketua. Ye Bufan membalas isyarat itu dengan sopan. Zheng Sanbao menunjuk kembali ke keluarga Li dan putranya, kedua orang buta ini berani menyinggung dokter. Ye, sekarang saya serahkan kepada Anda untuk menghadapinya. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda dapat membunuh atau memenggal kepala mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menjadi sedikit tenang, tapi mereka sekali lagi menimbulkan badai. Terutama mereka yang ada di keluarga Li, wajah mereka pucat karena ketakutan dan kehilangan akal. Mereka begitu agresif sebelumnya sehingga mereka datang untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain, tetapi dalam sekejap, nasib mereka benar-benar jatuh ke tangan mereka. Lu Sueman, Hu Yaoyao dan wanita lain juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka tidak menyangka Zheng Sanbao akan memberikan bantuan sebesar itu kepada Ye Bufan. Namun keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar, dan kemudian mereka diliputi kegembiraan. Lagi pula, semakin baik orang-orang mereka, semakin bahagia mereka. Manajer umum, terima kasih. Ye Bufan tentu saja tidak menolak hadiah dari Zheng Sanbao, mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian dengan gembira berjalan menuju keluarga Li dan putranya. Bagaimana kabar kalian berdua? Kalian tidak menyangka, kan? Akan seperti ini. Li Heyuan mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya dan berkata, ini semua ulahku sendiri. Datanglah padaku jika kamu mau bunuh aku. Kuharap kamu bisa melepaskan kami. Keluarga Li. Li Chengzong berkata dengan cepat, saya memindahkan penjaga kota, dan semuanya harus ditanggung oleh saya. Oh, ada cinta yang begitu dalam antara ayah dan anak. Ye Bufan memandang kedua orang itu dan tersenyum bercanda, tapi tidak perlu membuatnya terlihat seperti hidup dan mati. Aku tidak mengatakan aku ingin membunuh kamu. Apakah kamu yakin? Li Heyuan tampak tidak yakin. Saya percaya bahwa dalam pikirannya, pihak lain pasti akan membunuhnya, jadi dia ingin kehilangan pionnya untuk menyelamatkan mobil, dan dia ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Tentu saja aku yakin. Aku tidak pernah mengatakan aku ingin membunuhmu. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Ye Bufan memandangnya dan berkata, bagaimana?
Bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Alasan mengapa dia melepaskan ayah dan anak keluarga Li terutama bergantung pada beberapa aspek. Pertama-tama, pihak lain tidak merugikan diri mereka sendiri. Kedua, meskipun Zheng Sanbao mengiriminya bantuan besar, secara umum, ketika orang lain mengiriminya 10 poin bantuan, 3 poin sudah cukup baginya. Selain itu, dia hanya menebak-nebak sekarang. Sulit untuk mengatakan apa yang pihak lain ingin dia lakukan. Begitu dia benar-benar membunuh keluarga Li dan putranya, tidak akan ada ruang untuk pemulihan. Yang terakhir, Akademi Lingqiao sekarang membutuhkan banyak uang untuk perbaikannya, jadi wajar jika saya menghemat sedikit uang. Sekarang pengeluaran ini hanya dihitung pada keluarga Li. Jika ada yang terbunuh, siapa yang akan mereka minta uang? Li Heyuan tentu saja tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat dia telah melarikan diri, dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Oke, jika kamu punya syarat, buat saja." Petik 2. Mengangkat jarinya dan menunjuk ke pohon yang digantung, Penatua Agung, orang kuat dalam tahap integrasi, bukankah mahal untuk menjual 3 miliar koin emas kepada Anda? Si Yaoyang digantung di pohon. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pemukulan. Wajahnya benar-benar tidak jelas, tapi dia jelas merasa tidak nyaman di dalam. Sebagai orang kuat tahap integrasi yang menguasai dunia budidaya, ia tidak pernah menyangka suatu saat akan dijual sebagai komoditas. Ini, Li Heyuan ragu-ragu. 3 miliar koin emas bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk keluarga besar seperti mereka. Namun dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain sama sekali. Saya hanya bisa gigit jari dan berkata, itu tidak mahal, saya akan membayarnya. Bab 1965 Belilah dirimu kembali. Ya, seperti yang diharapkan, kita sedang dalam perjalanan, sehingga kita dapat mendiskusikan bisnis. Ye Bufan berkata lagi, karena tetua pertama memiliki 3 miliar koin emas, dia tidak bisa lebih buruk dari tetua kedua, jika tidak maka akan terjadi. Tidak sopan menjualmu. Apakah harga 2 miliar koin emas masuk akal? Tetua ketiga, mari kita buat lebih murah. Orang-orang lainnya tidak memiliki budidaya yang tinggi, jadi saya akan memberi Anda paket total 4 miliar koin emas. Bagaimana dengan puluhan miliar koin emas? Apakah ini harga yang wajar? Li Heyuan hampir memuntahkan darah lamanya. Dia menjual rakyatnya kepada dirinya sendiri, dan menjualnya seharga 10 miliar koin emas dalam sekejap mata. Tapi dia tidak punya pilihan. Orang-orang ini adalah fondasi keluarga Li. Hal yang paling penting adalah sekarang pihak lain menekan saya begitu keras sehingga nyawa ayah dan putranya ada di tangan mereka, bagaimana dia berani mengatakan tidak? Meski Ye Bufan belum mengucapkan kata-kata kasar hingga saat ini, hal ini merupakan ciri khas jual beli paksa, namun ia tetap tidak berani melawan sama sekali. Dia melirik ke arah Zheng Sanbao di sebelahnya, dan akhirnya mengertakkan gigi, "Oke, saya akan membayar 10 miliar koin emas ini." Petik 2. Lumayan, ini menyegarkan, dan suasana hatinya sedang baik. Tampaknya pembangunan Akademi Lingqiao tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri. Dia tanpa sadar memandang Lidaoran dan cucunya, ngomong-ngomong, sudahkah kamu menghitungnya? Berapa biaya untuk memperbaiki kampus kita? Saya telah menghitung ini. Li Qingzu berkata, dibutuhkan 3 miliar koin emas untuk membangun aula utama, 4 miliar koin emas untuk gunung depan, dan 3,5 miliar koin emas untuk gunung belakang. Akademi seni bela diri rusak parah, dan pembangunannya akan memakan biaya 5,5 miliar koin emas. Perpustakaan membutuhkan 2 miliar koin emas. Ye Bufan tampak puas pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa biaya membangun sebuah kuliah akan sangat tinggi, dan 10 miliar tidak akan cukup. Namun tak heran, Akademi Lingqiao tidak lebih kecil dari Akademi Blue Wind dari segi luas. Sekarang semuanya dalam kondisi bobrok, jadi perbaikannya tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Li Qingzu jelas sudah siap. Dia telah menghitung biayanya berkali-kali dan selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Akhirnya, dia berkata, untuk membangun kembali seluruh Akademi Lingqiao, dibutuhkan total 20,5 miliar koin emas. Putranya terkejut setelah mendengar ini. Dengan kaku,
Dia sudah bisa melihat bahwa pemuda di depannya berencana meminta keluarganya untuk membayar uang tersebut. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meski keluarga Li bisa mendapatkan 20 miliar koin emas, itu jelas membuang-buang uang. Li Heyuan adalah seorang lelaki tua dan berkata dengan cepat, "Dokter. Ye, kami tidak keberatan dengan jumlah yang baru saja Anda sebutkan. 10 miliar koin emas, bukan? Bisakah kami pergi sekarang setelah mengambil uang itu?" Tentu saja tidak. Ye Bufan tahu bahwa dia akan kalah sekarang. Uangnya masih jauh dari cukup, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kita belum menyelesaikan urusan kita, mengapa kita harus segera pergi?" Li Heyuan berkata, "Kami baru saja bernegosiasi, penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga, dan orang-orang itu semuanya telah dibeli kembali. Saya berharap Dokter Ye dapat kembali pada kata-katanya dan menepati janjinya. Orang tua ini sangat takut berdarah, dan saya berharap dia bisa menggunakannya. Integritas mengalahkan pihak lain. Jangan khawatir, saya selalu menjadi orang yang paling dapat dipercaya, dan saya tidak pernah menarik kembali apa yang saya katakan." Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Tetua Agung dan yang lainnya baru saja bernegosiasi untuk 10 miliar koin emas, tetapi harga antara Anda dan Tuan Ling belum tercapai. Mari kita bicara." Keluarga Li dan putranya tercengang sejenak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli diri mereka kembali. Ye Bufan berkata dengan gembira, "Kamu adalah kepala keluarga Li, jadi harganya tidak boleh lebih rendah dari harga yang lebih tua, tetapi harus lebih tinggi. Hanya dengan cara ini kamu dapat menunjukkan identitasmu, jika tidak, di mana kamu akan meletakkan wajahmu. Saya tidak ingin terlalu banyak, hanya 5 miliar koin emas. Sedangkan untuk putramu, kalian berdua baru saja memiliki cinta yang dalam satu sama lain, jadi harganya tidak boleh lebih rendah dari ini, yaitu juga 5 miliar koin emas. 10 miliar koin emas untuk kalian berdua, ayah dan anak, bukanlah uang yang banyak, bukan?" Kemudian dia melihat ke arah Li Chengzong, ngomong-ngomong, "Kamu baru saja mematahkan 5 pohon di Akademi Ling Qiaoku. Petik 2. Satu pohon berharga 100 juta koin emas, jadi meminta Anda memberi kompensasi 500 juta koin emas tidaklah terlalu mahal, bukan? Nima, bukankah ini keterlaluan?" Li Chengzong benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas dan melawannya, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Bagaimanapun, Zheng Sanbao baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selama dia mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan putranya akan menggerakkan kepala mereka, dan seluruh keluarga Li juga akan pindah. Jika biarkan saja mereka melakukan ini dan dengan patuh mengambil 20 miliar koin emas, yang akan menghapus fondasi keluarga Li sepenuhnya. Lagi pula itu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Melihat kedua orang itu diam, Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Kenapa, apakah kalian berdua?" Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya, Anda harus lebih berpikiran terbuka tentang masalah ini. Selama orang tersebut masih ada, Anda dapat memperoleh uang kembali tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki menggunakan. Tragedi terbesar dalam hidup adalah orang tersebut hilang dan uangnya belum habis, jadi saya menyarankan Anda untuk setuju. Hati Li Heyuan sedikit bergetar. Memang benar demikian. Jika ayah dan putranya sama-sama meninggal, tidak peduli berapa banyak kekayaan yang tersisa, tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Dulu keluarga Li kehilangan dia, yang bisa dia lakukan hanyalah itu adalah lemak di mata keluarga lain dan akan segera dijarah. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya dengan tangan gemetar. Ada 20,5 miliar di dalamnya. Koin emas, setiap sennya banyak, saya harap Dokter Ye bisa menepati janjinya. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanan dan memindainya dengan kesadarannya. Cincin itu berisi segunung koin emas, dan memang jumlahnya cukup banyak. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, cincin penyimpanan itu benar-benar bagus. Jika adalah satu di bumi, saya khawatir tidak perlu menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik. Pikirannya mengembara,
Dan dia segera kembali normal dan melemparkan cincin penyimpanan berisi koin emas ke Lu Sueman. Mari kita anggap transaksinya berhasil. Anda bisa pergi sekarang. Akhirnya, dia berbalik dan melirik ke arah Zheng Sanbao, manajer umum, menurut Anda apakah ini bisa dilakukan? Petik 2. Oke, sudah kubilang, kamu bisa menangani masalah ini sesukamu. Kilatan persetujuan melintas di mata Zheng Sanbao. Jika Ye Bufan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh semua orang di keluarga Li, meskipun dia tidak akan menghentikannya, hatinya akan sedikit kecewa. Tampaknya pemuda ini dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang skala dan memberi pelajaran kepada keluarga Li tanpa kehilangan rasa proporsional. Begitu mereka bisa pergi, Li Heyuan dan putranya naik dari tanah seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Kemudian, mereka memerintahkan orang-orang mereka untuk menurunkan para tetua di pohon, dan mereka melarikan diri dari Akademi Ling Qiao dengan panik bisa. Ye Bufan mengangguk. Bagaimanapun, dialah yang banyak membantunya kali ini, dan dia tampaknya tidak memiliki niat buruk. Dia hanya mengatur segala sesuatunya di gunung, dan kemudian mengikuti Zheng Sanbao keluar dari Akademi Ling Qiao, dan menuju ke istana.